Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini di mana Mimi, yang mana pada saat ini ya guys, ia sedang menunggu Mas Niko, yang mana pada saat itu Mas Niko sepertinya yang akan membeli sesuatu ke apotik, dan kali ini di mana Mimi yang sedang menunggu, namun Niko belum pula datang guys. Dan kali ini ia sangat mencemaskan Mas Niko kali ini. Bahkan di sini Mimi sempat menelpon Mas Niko, namun pada saat ini ya guys, Niko teleponnya tidak aktif sehingga membuat Mimi sangat kesal pada saat itu ya guys. Dan ia berpikir kemana Mas Niko, karena saat ini belum pula pulang ke rumahnya, dan ia sangat mencemaskan Mas Niko. Dan ia pun berpikir mencoba untuk melihat HP tersebut agar ia ada petunjuk untuk menemui Mas Niko tentunya ya guys, dan mengetahui bahwa di mana keberadaan Mas Niko saat ini. Saat itu ia pun melihat petunjuk dari HP-nya tersebut, sehingga kali ini ia sangat heran ya guys, yang mana pada saat itu apakah apotik tersebut ada di jalan gang-gang tersempit, sehingga membuat dirinya kesal dan marah guys. Dan ia berpikir serta curiga apakah Mas Niko akan melakukan yang tidak diinginkan olehnya tentunya, yang mana pada saat itu ia pun berpikir untuk bergegas mencari Mas Niko, dan ia pun akan segera menyusul ke lokasi tersebut ya guys. Namun pada saat itu di mana ia hendak pergi menyusul Mas Niko, namun di sini si Mamah Ngacoblak pun terbangun tentunya ya guys, yang mana pada saat itu hari telah malam, dan sehingga ia menemui Mimi kali ini, dan ia pun bertanya kepada Mimi hendak kemana. Dan di sini Mimi pun bertanya kepada Mamah Elpa, atau mengatakannya bahwa dirinya akan pergi mencari Mas Niko, yang mana kali ini ia sangat mencemaskan Mas Niko tentang keberadaannya yang sampai sekarang belum pulang. Namun di sini di mana Mamah Elpa pun mengatakan kepada Mimi agar jangan menyusulnya karena saat ini sudah larut malam, dan dia pun sangat khawatir terhadap Mimi ya guys. Namun di sini Mimi tetap memaksa karena walaupun bagaimana Mas Niko adalah suaminya, sehingga kali ini ia sangat mencemaskannya, dan ia pun akan segera mencarinya karena ia sangat khawatir ya guys. Dan pada saat itu pun ia mohon izin terhadap Mamah Elpa, dan Mamah Elpa pun akhirnya mengizinkannya ya guys. Dan ia mendoakan agar Mas Niko cepat ditemukan oleh Mimi tentunya ya guys. Lalu pada saat itu ketika Mimi telah pergi meninggalkan Mamah Elpa yang akan mencari Mas Niko, dan di sini Mamah Elpa sangat khawatir ya guys, dan ia pun seakan khawatir terhadap Niko kalau Niko akan berbuat yang tidak diinginkan, karena di sini Mamah Elpa pun kali ini sudah nyaman guys hidup bersama keluarga Mimi dan Mas Niko, yang mana ia ketahui bahwa kali ini Mimi kurang apa terhadap Mas Niko tentang jati dirinya, yang mana pada saat itu Mimi sangat mapan kehidupannya ya guys, dan sepertinya ia tidak mau kembali
menjadi terpuruk Mamah Elpa tersebut tentunya guys, sehingga ia mendoakan agar Mas Niko beserta Meme hidup sejahtera dan bahtera, rumah tangganya pun bahagia tentunya, agar ia pun ikut merasakannya guys. Lalu di sisi lain ya guys, dimana kali ini Reno yang sedang berpikir tentang rumah tangga Arya dan Starla saat ini. Karena di sini dimana Arya yang pada saat itu sedang mendapatkan tugas dari papahnya, yaitu Rudolf, dan sehingga kali ini membuat permasalahan baru tentunya ya guys di keluarga mereka, sehingga kali ini Reno sangat khawatir dan ia tidak tega tentunya terhadap ibu Starla, dan ia merasa kasihan tentang Starla tentunya. Dan pada saat itu ya guys, Reno pun mencari cara atau memikirkan sesuatu terhadap ibu Starla karena dirinya tidak tega dan kasihan terhadap ibu Starla. Namun pada saat itu di mana ia sedang terduduk atau melamunkan Starla tersebut, tiba-tiba adalah ketukan pintu ya guys terdengar, dan di sanalah Reno pun mencoba untuk menemui ketukan pintu tersebut dan membukanya saat itu ya guys. Dan ternyata pada saat itu ia tidak menduga kalau yang mengetuk pintu tersebut adalah ibu Starla. Dan kali ini ibu Starla pun seakan ia sangat marah terhadap Reno, dan sehingga ia menatap Reno dengan rasa kebencian tentunya ya guys. Lalu bagaimana? Dan ia pun menanyakan tentang Arya, bahkan kali ini ia memaksa kepada Reno agar Reno segera memberitahunya atau menunjukkan ke tempat tersebut di mana Arya berada, karena dia sangat khawatir terhadap Arya kali ini. Lalu di sini guys, di mana Reno pun ia tidak mau membuka mulutnya guys, sehingga ia terdiam dan ia pun tetap menyembunyikan tentang keberadaan Arya, karena di sini ia tidak mau berkhianat terhadap Pak Arya tentunya ya guys, yang mana ia berpikir bahwa Pak Arya adalah ajudannya guys. Namun di sini di mana Starla pun tidak pasrah begitu saja dan tidak menyerah begitu saja di hadapan Reno, sehingga ia menjelaskan kepada Reno bahwa dirinya hanya ingin bertemu dan akan mengantarkan sesuatu, yang mana pada saat itu ia sangat khawatir kepada Arya, dan ia akan mengantarkan makanan yang dimasak olehnya, karena di sini ia tidak mau kalau nantinya Arya kalau tertidur perutnya kekerbekan guys, dan ia tidak mau kalau perutnya keroncongan, dan ia pun mencoba untuk mengantarkan makanan tersebut. Dan kali ini Reno pun berpikir tentang jerih payah Starla tentunya ya guys. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya. Lalu pada saat ini ya guys, dimana Starla pun menunjukkan makanan tersebut kepada Reno, bahkan ia minta tolong sekaligus kepada Reno untuk memberikan makanan tersebut kepada Arya, karena makanan tersebut mumpung lagi hangat guys. Dan di sini ia pun kalau memang Reno tidak mau membantunya untuk kali ini, ia akan bersujud dan berlutut. Haruskah itu kepada Reno tentunya, sehingga
Setarlah pada saat itu sepertinya sangat serius, yang sangat minta tolong atau minta bantuan kepada Reno. Dan akhirnya Reno pun tidak mau Setarlah melakukan seperti itu ya guys. Dan ia pun menerima makanan tersebut dan mengatakan tidak perlu untuk berlutut sampai harus meminta tolong kepadanya. Namun di sini ia pun mencoba untuk mengambil makanan tersebut dan ia berjanji akan mengantarkan kepada Pak Arya kali ini. Bahkan saat itu pula Setarlah pergi dan di sini Reno pun mencoba untuk mengantarkan makanan tersebut ya guys. Namun di sini di saat Reno yang hendak menuju ke lokasi Arya tersebut ya guys, di sini tentunya di mana Setarlah pastinya dia bersembunyi dan akan mengikuti tentunya ya guys. Dan pada saat itu di mana Reno sedang memakai helmnya dan kali ini ia akan meluncur ke tempat Arya dan di sanalah kali ini Setarlah pun mengintai atau akan mengikuti mereka tentunya termasuk Reno. Dan pada saat itu ia minta tolong kepada si tukang ojek tersebut untuk mengikuti motor Reno kali ini. Dan di sini pun tukang ojek tersebut pun akan mengantarkan Setarlah kemanapun untuk mengikuti Reno kali ini. Dan pada saat itu di mana sepertinya Reno sudah sampai ke lokasi tersebut dan di sana pun kali ini di mana Setarlah yang pada saat itu sangat kedinginan karena faktor cuacanya sudah mau hujan guys, dan ia pun lupa untuk membawa jaketnya. Namun di sini ia tidak pasrah begitu saja dan ia harus kuat dan akan berusaha agar bisa menemui Abang Arya tentunya ya guys. Lalu bagaimana? Apakah ya guys Abang Arya akan ditemukan dan apakah kalaupun ditemukan akan diusir kembali atau disuruhnya pergi ya guys? Sedangkan di sana tentunya sudah barang pasti ada Rudolf. Namun di sini sepertinya sekaligus Setarlah pun akan meminta maaf mungkin ya guys terhadap Rudolf, meskipun itu penjahat dan ia tetap adalah mertuanya dan ia harus hormat dan berbakti kepada Rudolf mertuanya Setarlah guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.